Anda kembali di Metro Siang dan kita masuk dalam segmen Fact Check. Pemirsa, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh satu babak baru dalam pemberantasan mega korupsi. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Nonaktif Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini pun langsung menjadi sorotan publik sekaligus memunculkan pertanyaan besar soal independensi penegakan hukum di tubuh kejaksaan sendiri. Bagaimana duduk perkaranya dan siapa sosok pengganti Febri? Kemudian apakah proses hukum ini bisa berjalan optimal? Selengkapnya akan kita cek faktanya di slide-slide selanjutnya. Pemirsa, untuk fakta yang pertama adalah Kortas Tipikor Polri menetapkan 2 tersangka dalam perkara ini. Keduanya adalah yang pertama Febri Adriansyah, Jampitsus Nonaktif, dan yang kedua adalah pihak swasta yaitu bernama Don Rito. Keduanya ini disangkakan melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Untuk Don Rito, pemirsa, penyidik mengenakan pasal 4 dan atau pasal 5 jungto pasal 10 Undang-Undang TPPU atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan C KUHP baru. Sementara Febri Adriansyah disangkakan dengan pasal berlapis, yaitu pasal 12 huruf E dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, serta pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang TPPU atau sangkaan pasal 607 ayat 1 huruf A dan B KUHP baru. Adapun perkara yang menyeret keduanya ini terbagi dalam 3 kasus besar. Dan sebelumnya ketiga perkara ini ditangani melalui skema joint investigation. Tapi setelah proses penyelidikan, kemudian juga pemeriksaan terhadap 15 orang saksi dan 2 orang ahli, termasuk penggeledahan dan penyitaan barang bukti, Polri akhirnya resmi melimpahkan seluruh perkara ini ke Kejaksaan Agung. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah apa alasan pelimpahan? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Pemirsa, pelimpahan 3 perkara ini bukan tanpa alasan. Setidaknya ada 3 alasan utama. Yang pertama, penyidik menyebut langkah ini sebagai bentuk komitmen untuk mempercepat penanganan perkara. Jadi menurutnya publik ini sudah lama menantikan kepastian penyelesaian kasus ini. Sehingga apabila ditangani secara internal oleh Kejaksaan Agung bisa mempercepat pemeriksaan saksi, ahli dan diharapkan segera bisa P21 dan bisa dilanjutkan ke pelimpahan tahap 2, yaitu pelimpahan perkara dan juga tersangka ke pengadilan. Kemudian alasan kedua adalah penguatan sinergitas antar aparat penegak hukum. Pelimpahan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembangan alat bukti, sekaligus juga memastikan proses penyidikan tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum. Kemudian alasan yang ketiga ini sekaligus menjadi penjelasan bahwa pelimpahan tidak serta-merta Kejaksaan Agung jadi bekerja sendiri. Nantinya tetap akan ada koordinasi antara Kejaksaan Agung dan juga Kortas Tipikor Polri yang dipastikan bisa tetap berlanjut. Dan masih berkaitan dengan alasan ketiga ini pemirsa, kita juga perlu ingat kalau kemarin Komisi 3 DPR RI membentuk panja yang memang fungsi dari panja tersebut untuk mengawasi pengusutan kasus Febri. Intinya semua bekerja sama lintas penegakan hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pemirsa, pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Sebab yang diperiksa nantinya adalah mantan petinggi Kejaksaan itu sendiri. Kekhawatiran akhirnya muncul. Apakah pengusutan kasus ini bisa berjalan optimal atau justru jadi rentan intervensi? Kekhawatiran ini bukan tanpa sebab dan juga tanpa dasar. Karena pihak yang kini menangani kasus Febri adalah mantan rekan kerjanya sendiri di lingkungan Kejaksaan Agung. Dengan kata lain, ini adalah pola mantan bawahan memeriksa mantan atasan maupun mantan rekan kerja yang memeriksa rekan kerjanya. Pola serupa sebenarnya bukan hal baru pemirsa kalau dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Ada juga kasus polisi yang memeriksa polisi atau jaksa memeriksa jaksa sebelumnya yang kerap menuai sorotan serupa. Hasilnya beragam sih, jadi tergantung pada keberanian dan juga transparansi institusi yang bersangkutan dalam menindaklanjutinya. Pada akhirnya optimal atau tidaknya pengusutan kasus ini akan sangat bergantung pada profesionalitas dan juga integritas pihak yang menyidik. Dalam hal ini, tanggung jawab itu ada di tangan Jampitsus Kejaksaan Agung yang kini dipimpin oleh seorang pelaksana tugas. Lantas siapa sosok yang dipercaya untuk mengisi kekosongan jabatan strategis ini? Kita akan lihat sosoknya di slide selanjutnya. Pemirsa, Jaksa Agung Sanitya Burhanuddin menunjuk Rudy Margono sebagai pelaksana tugas Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah yang mengundurkan diri. Siapa Rudy Margono?
Jadi sebelum menduduki posisi sebagai PLT Jampitsus, Rudi menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas sejak Desember 2024. Kalau misalnya kita melihat dari sisi rekam jejaknya, Rudi ini sama sekali bukan sosok baru di Korps Adiaksa. Rudi pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, hingga Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. Kemudian Rudi ini juga pernah berkarir sebagai Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menangani sejumlah perkara besar termasuk kasus mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan serta sebagai Ketua Tim Supervisi Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia di tahun 2008. Nah, sebagai Jamwas, tugas utamanya selama ini adalah mengawasi penegakan disiplin dan juga kode etik di kalangan jaksa. Jadi dalam kapasitasnya sebagai PLT Jampitsus, Rudi Margono ini akan menangani 2 perkara sekaligus terhadap Febri Adriansyah. Yang pertama adalah proses pidana atas 3 perkara kasus korupsi dan TPPU yang telah dilimpahkan. Dan yang kedua adalah proses sidang kode etik mengingat Febri yang juga diduga kuat melakukan pelanggaran etik sebagai jaksa. Rudi menegaskan proses etik ini akan berjalan sebagaimana penanganan terhadap jaksa lainnya tanpa mendapatkan perlakuan khusus. Sementara status administratif Febri sebagai aparatur sipil negara sendiri juga masih menunggu keputusan Presiden. Kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, kemarin usai dilakukan penunjukan oleh Jaksa Agung, Rudi Margono sempat melakukan konferensi pers sinergitas bersama dengan Komisi 3 DPR, dengan Polri di Kejaksaan Agung. Nah, usai melakukan konferensi pers tersebut, ada pernyataan yang disampaikan oleh Rudi Margono, yaitu intinya adalah kita akan memastikan profesionalitas kita dalam menangani perkara itu. Maksudnya adalah perkara Febri, baik itu pidana maupun etik. Makanya kita sampaikan tadi dengan pelimpahan tidak begitu lepas, tapi kita akan tetap sinergi. Intinya ini menegaskan pemirsa komitmen profesionalitas dalam penanganan perkara ini. Pemirsa, kasus yang menyeret Febri Adriansyah menjadi ujian nyata bagi kredibilitas Kejaksaan Agung. Di satu sisi, penetapan tersangka terhadap pejabat setingkat Jampitsus menunjukkan bahwa prinsip tidak ada yang kebal hukum agar hukum bisa benar-benar ditegakkan. Tapi di sisi lain, publik juga akan terus mengawasi apakah proses ini bisa berjalan transparan atau justru terjebak dengan konflik kepentingan internal. Dan itulah tadi pemirsa sosok dari PLT Jampitsus, dan tentunya yang menjadi pertanyaan saat ini adalah keberadaan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nonaktif Febri Adriansyah yang masih menjadi perhatian publik menyusul penetapan status tersangka oleh Polri. Lalu di mana keberadaannya saat ini? Kita sudah ada tim Metro TV yang berada di salah satu kediaman dari Febri Adriansyah, yaitu ada jurnalis Metro TV Tia Iskandar. Selamat siang, Tia. Apakah sudah ada informasi mengenai keberadaan dari Febri Adriansyah? Iya, selamat siang Valeri dan juga pemirsa. Hingga siang hari ini memang masih belum ada informasi resmi terkait keberadaan dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yakni yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri. Dan saat ini kami sudah berada di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di mana ini merupakan rumah kediaman dari Febri Adriansyah yang jika kita lihat sejak pagi hari tadi ini memang tidak terlihat adanya aktivitas yang terlalu signifikan dan juga berbeda dari hari-hari sebelumnya, di mana jika sebelumnya rumah dari Febri Adriansyah ini dijaga ketat oleh aparat terkait, namun hari ini tidak terlihat adanya penjagaan di belakang kami saat ini. Dan selain itu juga tadi kami sempat melihat adanya beberapa pihak yang terlihat keluar dari rumah Febri Adriansyah yang kami duga ini merupakan seorang pekerja yang memang bekerja di rumah tersebut, namun kami masih belum bisa berkomunikasi ataupun menanyakan apakah dari mantan Jampitsus tersebut masih berada di dalam rumah ataupun sudah pindah ke tempat lainnya. Dan jika kita melihat perkembangan kasusnya sendiri, memang nama Febri ini mulai menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir, di mana dari Febri sendiri terakhir muncul di hadapan publik ini pada konferensi pers yang dilaksanakan pada hari Jumat lalu 10 Juli 2026 bertempat di Kejaksaan Agung. Dan hingga kini masih belum ada kemunculan dari Febri maupun keterangan langsung dari pihaknya terkait dengan proses hukum yang tengah berjalan. Dan dari kasus yang menimpa Febri Adriansyah sendiri ini
memang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia, yang mana ini ditetapkan usai gelar perkara dan juga dilakukannya penggeledahan di sejumlah titik, salah satunya di rumah yang berada di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang memang diakui oleh Febri ini merupakan rumah miliknya, dan dari sanalah penyidik kemudian menyita sejumlah barang bukti seperti ada emas 74 kg, kemudian juga ada mata uang asing yang jika ditotal, ini informasi dari penyidik, totalnya mencapai 476 miliar rupiah. Dan berbeda dari rumah di Sentul, rumah yang terletak di belakang kami saat ini merupakan salah satu aset yang secara resmi dilaporkan oleh Febri Adriansyah ke LHKPN, yang mana ini menjadi salah satu aset paling besar dari Febri yang dilaporkan, yang nilainya ini mencapai 10 miliar rupiah. Dan hal inilah yang membuat publik kemudian bertanya-tanya mengapa dari rumah yang didaftarkan ke LHKPN ini justru belum dilakukan penggeledahan. Mengingat memang penggeledahan ini merupakan kewenangan dari penyidikan, yang tentunya nanti kita masih akan sama-sama melihat bagaimana kelanjutan dari proses hukum Febri Adriansyah. Dan selain itu juga jika kita melihat di LHKPN milik Febri Adriansyah, selain dari rumah yang berada di Kebayoran Baru ini, terdapat juga sejumlah aset lain seperti sebidang tanah, kemudian juga ada bangunan dan properti lain yang totalnya ini mencapai 18,2 miliar rupiah. Dan saat ini Valeri, kami masih sama-sama menunggu ya, kira-kira apakah akan ada aktivitas dari rumah Febri Adriansyah yang terletak di Kebayoran Baru, dan apakah nantinya kami bisa memperoleh informasi terkait dengan keberadaan dari Febri Adriansyah. Tentunya kami masih akan sama-sama menunggu dan juga melaporkan kembali kepada Anda. Terima kasih jurnalis Metro TV Tia Iskandar atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.